Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, siang, sore, malam, temani dengan saya di Kamal Tekno. Oke, kali ini saya akan sharing terkait dengan pengalaman membeli HP bekas. Silahkan disimak video ini dan jangan lupa subscribe. Kemudian keenam, terkait dengan riwayat HP. Jadi kita sebelum kita membeli HP bekas, maka coba kita tanya riwayat HP yang akan kita beli, terutama ketika yang menjual HP itu tadi itu pemakaian pribadi. Ini saya kasih misal ya, Mas, ini HP-nya ini dijual baru dapat atau mungkin sudah dipakai cukup lama. Kalaupun dipakai cukup lama, coba ditanya selama dipakai itu rentan waktunya itu berapa lama. Kemudian ketika dipakai itu pernah ada problem, pernah ada masalah atau tidak, pernah ngehang, pernah ada masalah di layarnya, di komponen-komponen yang lain, coba tanya. Atau misal ada masalahnya, coba tanya. Karena itu bisa menjadi solusi ketika nantinya itu HP sudah kita beli dan kemudian ada apa-apa di kemudian hari. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pengujian hardware. Pengujian hardware atau komponen-komponen yang ada di handphone ini sudah sangat mudah sekali untuk dilakukan. Itu ada aplikasi penunjang. Ketika kita masuk Play Store itu ada aplikasi penunjang itu, misal AIDA 64 atau misal GPU-Z atau misal komputer pun itu biasa saya gunakan untuk mengidentifikasi hardware bermasalah atau tidak. Dan ada juga aplikasi bawaan yang kemudian bisa membantu kita untuk mengidentifikasi kerusakan atau komponen HP itu normal atau tidak. Kalau di HP Xiaomi ada semacam fitur CIT. CIT itu maksudnya itu di pengaturan, kemudian di tentang ponsel, kemudian versi kernel itu ketuk-ketuk beberapa kali sehingga kemudian masuk ke menu CIT. Nah, itu bisa teman-teman gunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana komponen yang ada di HP teman-teman itu berfungsi dengan baik. Kalau di HP Oppo itu ada diagnosa pintar, dan di HP Huawei juga ada seperti itu. HP Vivo juga ada, termasuk di HP Sony itu juga ada seperti itu. Maka untuk saat ini sangat mudah sekali untuk mengecek terkait dengan kualitas atau kenormalan dari komponen-komponen yang ada di dalam HP yang akan teman-teman semua beli. Kesini selanjutnya, yang ke-8. Yang ke-8 ini terkait dengan riset harga pasar. Jadi yang sampai kemudian teman-teman itu membeli HP, apalagi HP bekas, itu terlalu mahal. Dengan dalih, ini pemakaian teman saya sendiri kok, masalah juga, saya beli mahal. Jangan sampai seperti itu. Karena biar bagaimanapun kita harus mempertimbangkan value juga atau nilai dari barang yang akan kita beli. Dan kemudian ada kemungkinan barang yang kita beli nanti itu akan kita jual kembali. Dan ketika elektronik akan dijual kembali, itu ada yang namanya penyesuaian harga. Maka kita harus memperhitungkan hal itu. Jadi ingat teman-teman, harus riset harga pasar dulu. Misal kita ingin membeli HP Oppo dengan tipe Oppo yang terbaru ini ya. Kita beli HP Oppo Reno 8T 5G. Itu harga barunya itu sekitar 6 jutaan atau 6 jutaan. Itu yang versi 8128. Itu ketika kita membeli second, itu usahakan selisih daripada itu ada. Atau sebagai alternatif kita bisa mencari di kolom search di marketplace Facebook gitu. Itu ketika kita tinggal mencari keyword di situ, HP apa? Oppo Reno 8 misal seperti itu langsung ada di sana. Tampilannya ada semua. Dan yang menjual di marketplace itu bukan hanya konter saja, tetapi pengguna pribadi juga biasanya menjual di situ. Maka hal itu bisa kita jadikan acuan, bisa kita jadikan rujukan supaya kita tidak sampai salah membeli terkait dengan harga handphone yang akan kita beli. Kemudian yang ke-9 terkait dengan keaslian produk. Untuk hal ini itu tidak usah saya jelaskan terlalu detail ya, karena teman-teman semuanya saya rasa sudah pada paham mana HP yang replika dan mana HP asli. Begitu juga ketika kita ingin membeli misalnya iPhone ya, itu kan banyak sekali beredar kemudian iPhone replika itu tadi. Dan penjualnya itu untuk saat ini saya rasa itu tidak ada penjual yang kemudian membohongi kita terkait dengan HP-HP. Ini HP-nya replika, ini HP tidak replika, ini HP asli. Itu penjual itu biasanya itu menyertakan di kolom deskripsinya ini HP replika bukan HP asli, biasanya seperti itu. Jadi terkait dengan HP replika atau tidak, ini tidak akan saya bahas secara detail. Akan tapi perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman itu transaksinya adalah transaksi online,
maka gunakan layanan berbasis e-commerce yang itu menyediakan rekber resmi itu seperti Tokopedia atau Shopee atau mungkin Lazada, digunakan seperti itu. Itu terkait dengan jaminan garansi itu mereka itu sangat bagus sekali. Jadi selama kita itu mengekspor produk yang kita beli, ketika paket sampai kemudian ada semacam video unboxing di sana, itu bisa menjadi bukti ketika nanti kita dikirimi HP yang bukan HP asli atau replika. Oke, yang terakhir, yang ke-10. Ini perlu teman-teman perhatikan semuanya. Ketika kita membeli di suatu toko HP atau di suatu counter ya, itu atau mungkin di orang yang menjual HP itu tadi, HP-nya secara pribadi dijual kepada kita. Coba tanya, perhatikan. Coba tanya, apakah orang yang kita beli HP-nya tadi itu menyediakan masa garansi personal? Bukan garansi produk ya, bukan garansi resmi ya, tapi garansi personal. Dan ini penting diperhatikan. Yang terakhir ini penting diperhatikan karena apa? Karena itu bisa kita jadikan bahan untuk nantinya ketika di rumah terjadi kendala terhadap HP yang baru kita beli. Misal, kita nggak mau kan, kita sudah transaksi selesai, kemudian kita pulang ke rumah, sampai di rumah kita ngecek ternyata ada hardware yang rusak, ternyata ada komponen yang tidak normal. Kemudian kita sungkan karena kita sudah melakukan transaksi dan sudah deal dan tidak ada kesepakatan setelah itu. Maka perlunya kesepakatan atau akad transaksi jual beli. Setelah transaksi jual beli itu sangat dipentingkan. Bahkan dalam Islam pun itu ada yang namanya masa garansi juga terkait dengan suatu produk. Dan tentunya teman-teman harus tanya, itu kira-kira ada garansi berapa lama? Garansinya berapa mas? 1 kali 24 jam misal, atau 3 hari, atau mungkin disediakan garansi 1 minggu, atau mungkin 1 bulan garansi mesin. Itu sah-sah saja terkait dengan penjual HP-nya kan? Tapi kita berhak untuk meminta masa garansi, karena biar bagaimanapun HP saya kan atau unit elektronik itu tidak ada yang tahu umurnya berapa atau sampai kapan dia akan bisa bekerja dengan normal, itu gak ada yang tahu. Maka perlu perhatikan terkait dengan masa garansi personal, bukan garansi resmi, garansi personal dari penjual HP yang akan kita beli HP-nya. Jadi itu beberapa tips untuk teman-teman semua yang ingin membeli HP bekas. Dan saya juga menyediakan hanya saja HP bekas yang ada di stok saya itu gak banyak. Karena ketika ada beberapa teman-teman yang komen, Kak ini masih apa enggak, Gan ini masih apa enggak, itu banyak yang kemudian sudah sold atau mungkin ada yang masih akan tapi unitnya itu baru datang, atau unit yang kemarin sudah lalu kemudian datang lagi. Itu seperti itu. Karena saya nggak punya toko semacam itu, saya nggak punya kan, tapi jual beli HP, terkait jual beli HP ini saya lakukan beberapa tahun, bahkan sampai kurang lebih sekitar 8 tahun ya. Jadi ya sedikit yang saya sharingkan. Kemudian kalau ada masukan, saran, dan penambahan silahkan tinggalkan di kolom komentar. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.